Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Oke, untuk kali ini kita kembali membahas tentang currency. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah tentang indikator yang kita pakai. Nah, di sini adalah order block finder ya. Ini ada order block finder, ada bullish, kemudian harga naik. Di time frame kita gunakan time frame pakai di M1 karena kita melihat indikator ini repaint atau tidak, kita bisa melihatnya di sini. Artinya ya kalau repaint ya enggak usah dipakai gitu. Oke, kalau repaint. Namun sebelumnya kita coba dulu di H1-nya. Seperti biasa, time frame sebagai untuk pengambilan tren adalah di H1, kemudian di M5 untuk open posisinya. Ya, hanya karena kita ingin melihat di ini time frame-nya di H1 dia masih low ya, masih di bawah cloud ya. Nah, ini ada ada dua opsi buy ya. Ini kita coba kita geser. Jadi kita di awal kita memang sudah menempatkan dua opsi buying, buy stop di harga ini dan buy stop di harga ini. Tujuannya adalah untuk melihat seperti biasa untuk risk rewardnya kita 1:5 biasanya. Ya, ini di sini kita 1:9. So, dua buy stop ini walaupun jaraknya jauh, kita pakai M5 ya, karena kita pakai M5, walaupun jaraknya jauh dari harga yang sudah. Ya, tapi tetap worth it lah ya, gitu. Ya, nggak sampai SL kan di sini. Ini kan nggak sampai SL ini. Nah, ini sampai sini. So, bisa kita satu tandai dengan dua nah ini adalah TP and then the last, jadi satu SL, dua TP. Ada satu stop loss dan 2 TP ya, harga ini minimum 1:5 ya. Ini 19, ini adalah 19 sama. Jadi minimum adalah 115 kita. Risk rewardnya mesti ini 18 dan 19. TP semua. So di H1 kita akan sekarang masih di bawah cloud, kita akan mencoba melihat order blocknya dia bermain di rilis untuk sinyal bearish ya, seperti ini. Ada signal rilis bearish di atas di order block, kemudian kita nanti bisa selling lagi. Walaupun di sini ada bullish ya, dan tidak ada bearish tapi harga langsung turun ke bawah itu. Ini tidak ada, saya kira kalaupun kita buy di sini stop loss-nya tetap terukur ya, karena memang stop loss kan di bawah ini. Di bawah green zone ini adalah untuk opsi stop loss-nya. Jadi tidak ada, saya kira tidak ada masalah walaupun tanpa ada satu rilis untuk bearish OP di harga ini, bearish order block di harga ini, tapi harga turun jauh ya karena ada spike, mungkin ada news dan lain sebagainya, dia spike low seperti ini. Kemudian dan rilis buy-nya baru terjadi di harga ini, saya kira ini tidak menjadi satu hal yang perlu dikhawatirkan karena stop loss sekali lagi di bawah ini. Jadi kalaupun buying di harga ini kita paling minus juga. Mungkin biasanya kalau H1 sekitaran 100 ya, minus biasa lah. 65 ini aja sekitar ya 75 lah. Gitu. Karena stop loss-nya pasti di bawah ini, di bawah harga green zone ini pasti ada. Sama seperti ini juga sama. Kalau kita selling di harga ini, stop loss pun juga pasti di atas green zone. Ini sudah ada rilis ya. Belum ada rilis, sorry. Kalau kita selling di harga ini, maka stop loss pasti juga di atas ini. Nah, ini 100 poin seperti biasanya. Kalau di H1 memang rata-rata stop loss antara 90 sampai 150 itu hal yang saya pikir hal yang lumrah atau wajar ya.
Karena time frame yang kita pakai time frame yang besar juga. Ini belum ada satu sinyal rilis, makanya kita nanti tunggu order block mengeluarkan rilis baru nanti kemudian kita bisa buying or selling. Depend on ini, kalau kalian bermain dengan satu indikator bearish open ini sebetulnya sudah, karena ini sepertinya sama seperti fraktal ya. Ini saya melihat juga hampir sama seperti fraktal ya. Order block ini pembacaannya. Kan di fraktal juga sama di sini. Gitu. Oke. Jadi tempatkanlah stop loss di area yang sudah ditentukan oleh price. Ya, seperti ini juga. Ini kan belum ada bullish rilis. Ini sama kan. Di sini ada bullish rilis ya. Dan kan naik emang. Tapi yang kita tunggu sebetulnya kan ada satu rilis sell atau rilis bearish di harga ini. Artinya ketika ada rilis bearish di harga ini, maka kita nanti bisa selling. Maunya seperti itu. Kalaupun kita hanya melihat di PA atau price action saja di sini, kalau kita selling di harga ini, maka stop loss kurang lebih sekitar 70-an. 70 poin lah untuk stop lossnya. Dapatnya pun juga tinggi juga. Kalau kita selling di harga ini, maka sampai dengan sini kita dapat 140 ya, 1/2 oke lah. Risk reward 1/2 saya kira worth it lah ya, bisa dicoba. Karena ini belum ada rilis selama price di bawah ini, selama price di bawah cloud, maka ya kita hanya bisa untuk selling saja gitu. Selling pressure saja. Price di atas cloud kita hanya untuk buying saja, hanya buy dan buy saja. Ini kalau di sini maka stop lossnya kisarannya adalah, misal di buy di sini, maka stop lossnya kisar ya seperti yang saya sampaikan 90 sampai 150. Setidaknya itu adalah area untuk stop loss. Terus karena kita open posisinya di M5 ya, maka penggabungan M1 dan M5 ini harus searah. M1 dan M5 ini harus satu paket, satu arah. Kalau dia satunya selling, maka di M5 pun harus sama. Ini belum, masih di atas green zone, masih. Walaupun udah turun lumayan, tapi masih di atas green zone, makanya belum, saya katakan belum satu paket ya. Ya, M5 dan H1 masih belum satu paket, belum bisa dijadikan sebagai acuan untuk bisa selling. Kalau selling ya di harga bawah ini, di 261.26, 2566 atau 2560 bisa untuk selling. Tapi dengan SL-nya nanti di sini di green zone ini, di harga ini 2599. Ini adalah stop loss-nya di situ. Kita lihat di Aussie ya. Kita lihat di Aussie. Di Aussie M5 ini sudah bisa selling ya. Bisa selling di sini. Terus kita lihat dia satunya gimana ini. Satu ini tidak sama. Ini tidak sama antara H1 dan H1 dan M5 tidak sama dia. Oke, kalau kita lihat di sini, maka ini adalah, bisa dibilang ini adalah TP, SL juga.
adalah area TP sorry biru. Ini area untuk ini SL. Jadi 1 2 3 4 dan 2 TP 2 4 1 2 3 4 SL. Yes, wajar lah. Hari di sini kita melawan tren. Sorry, ini sama, ini enggak melawan tren, tapi memang enggak sampai di harga atas ini, ya. Harga sudah turun, akhirnya sampai di SL di sini. Makanya oh iya, ini melawan tren. Ini sama 3 1 2 3 ini melawan tren. Karena price kan di atas, masih di bawah cloud ya. Tapi kita memaksa untuk bisa buying di harga ini. Kita memaksa untuk bisa buying sehingga ini efeknya yaitu ya, walaupun di sini kita sama, ini pun juga stop loss karena kita melawan satu posisi tren. Melawan tren karena harga turun kan. Harga turun sama sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau bisa bilang ya sudah bisa tutup, sebenarnya bisa. Cuman secara teknikal dia belum. Secara hitung-hitungan masih belum bisa. Tidak sampai di target, harga sudah naik ya sudah, ini kena SL. Gitu. Yang di sini ini nanti kita coba buying. Karena satunya masih berada di atas cloud sehingga di green zone kita mencoba untuk opsi buyingnya di harga ini. Kalaupun turun ya, break di green zone ini ya sudah, nanti view untuk M5 kita rubah ke view selling, kita rubah. Ini adalah WhatsApp number 0859 1097 Apabila ada pertanyaan tentang beberapa currency yang perlu dibahas, sampaikan di WhatsApp number ini, teman-teman. Nanti akan kita balas satu persatu semua pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, ada 13 nomor 0859 1069 1932. So far sih kita waiting ya, karena memang dia M5 dia belum ada fase bullish, makanya kita tunggu aja nanti sampai benar-benar terjadi fase bullishnya. Oke. Terus kalaupun kita katakanlah contoh di Euro Yen ini ya, di Euro Yen misalnya ingin untuk opsi saya coba mau opsi di Euro Yen ini opsi selling gitulah, maka price pun harus berada di bawah cloud, artinya harus berada di bawah red zone atau di dalam red zone ini sudah bisa. Nah, di sini sudah bisa sell ya, sudah bisa selling ya, karena di sini juga ada order block kan, ini bisa selling di Euro Yen. Tapi lebih baik kita sell-nya adalah enak sell limit. Enak kita pergunakan sell limit. Kalau kita untuk bisa selling, karena apa? Karena price secara teknikal sudah bisa. Ini dia satu. Kemudian di M5-nya harus melihat di bawah red zone juga.
Nah, makanya saya katakan tadi lebih baik sell stop ya. Kita tempatkan sell stop ya, bukan sell limit, sorry. Nah, ini sell stop di 15800. Memang jaraknya jauh. Nah, sekitar 40 poin, anggap aja 40 poin lah ya dari sini, dari harga sekarang. Itu. Kalau mau, karena trennya kan di A1 dia masih di bawah red zone, sehingga ini adalah fase flat. Kalau menurut saya ini adalah fase flat yang tidak sama antara A1 dan M5, sehingga kita avoid lah. Kita avoid saja ini daripada tidak sama. Walaupun lumayan sebetulnya kalau bisa buying dari harga ini. Ini kita buy stop ya. Sudah ada buy stop, ini sudah TP. Buy stop itu sudah TP. Kita lihat risk rewardnya 192. Sebenarnya sudah TP. Gitu. Jadi ya walaupun hanya di M5 pun bisa sebetulnya. TP bisa. Makanya silakan dipilih teman-teman. Dengan satu time frame pun juga bisa, atau dengan tergantung pemilihan. Mau milih yang maksa untuk apa? Ya lihatnya di sini di M5. Kalau teman-teman maksa untuk buy, ya ini sudah bisa buy. Asal di mana? Di bawah cloud ini jelas. Di bawah red zone adalah di bawah green zone adalah untuk SL. Itu jelas. Kalau maksanya mau sell, jangan sell di harga ini. Atau jangan sell di harga ketika price di atas green zone. Ini tidak boleh untuk selling. Ini hanya boleh untuk buying saja. Contoh misal, ya. Ini sudah ada bullish OB keluar, ya. Signalnya sudah keluar di sini. Maka ini bisa digunakan untuk buying. Artinya kalau mau buying di sini ini bisa. Ini tidak melawan tren. Kenapa? Karena trennya berada di atas green zone seperti ini. Nah, untuk sellingnya bearish OB order block ini kita sellingnya ini kita avoid gitu loh. Kita avoid, kita tinggalkan. Kalau dia sudah rilis bearish OB ya sudah, kita tinggalkan saja. Tidak usah kita perhatikan. Kita hanya memperhatikan untuk bullish OB keluar di sini. Ada bullish OB. Kalaupun maksa buy pun juga tidak ada masalah. Artinya apa? Risk rewardnya dapat. Istilahnya cuman sekitar ya 40-50 poin lah ya. 50 poin kalau ya sama, 50 poin risk reward 1:1 dapat sudah. Itu 1:1 dapat. Itu. Ini kalau kita pakai M5 seperti ini M5. Risk reward 1:1 saya kira ya dapat lah. Itu. Cuman kan kalau 1:1 50 open TP versus 50 open SL kan BEP percuma gitu. Lebih baik 1:1,5. Kalau 1:1,5 itu lumayan. 50 open SL, 50 open TP masih dapat ini apa? Masih dapat setengah gitu. Dari risk reward yang ada. Kan lumayan. Setengah kan lumayan. Setengah poin kan lumayan gitu lah. Jadi ini saran saya seperti itu. Jadi misal di sini saya maksa untuk selling, ya saya akan tunggu di sini sampai dia ada di bawah zona green zone ini untuk opsi selling. Sementara masih di atas green zone, nah ini kita avoid dulu lah. Kita tidak akan open sell dulu. Waiting aja lah sampai price benar-benar turun. Sama ketika waktu di video-video sebelumnya saya sampaikan tentang open UCAT. Saya dari awal UCAT maksa untuk selling ya, man. Saya paksa dia, Mak. Saya memang sengaja memaksa selling. Ya, saya memaksa selling. Ini ada gap ya, di harga ini ada gap. Jadi saya lebih baik nanti kita tunggu. Ini saya maksa selling gitu loh. Kenapa? Karena memang saya menginginkan harga menurut saya secara H1 dia sudah terlalu tinggi sehingga saya paksa untuk bisa selling. SL di mana? Jelas, saya sellingnya hanya di red zone ini untuk selling. SL di atas red zone ini jelas. Di sini adalah untuk opsi SL, di sini adalah opsi SL. Ini jelas gitu loh. Jadi
Jadi kita tidak akan terlalu banyak open ya. Jadi kita tunggu walaupun kena stop loss kan di sini itu. Tidak ada masalah. Walaupun ini di sini kena SL, kena SL jelas kan karena price naik lagi gitu. Saya kira tidak ada masalah. Kita hanya waiting aja karena kita dari awal maksanya adalah memaksa untuk selling. Jadi ketika price kita paksa untuk bisa selling, ya kita akan mengamankan risk reward yang kita punya. Ya, bukan berarti di setiap ini kita sell ini sih ada bearish OP kita sell di sini, kemudian di sini sell lagi di sini. Ya walaupun dapat lah ya, walaupun di sini dapat juga. Di sini dapat juga, ini dapat juga ya. Kemudian di sini pun juga dapat juga. Tapi akan cukup banyak open nanti yang akan kita keluarkan. Pelurunya nanti terlalu banyak yang kita keluarkan. Ya, 1, 2, 3, 4. 4 peluru. 4 peluru kita keluarkan. Dan belum kalau secara risk reward mungkin kecuali teman-teman SL-nya tipis, artinya stop loss dipergunakan di atasnya rilis bearish ini kita gunakan untuk SL, ini berbeda. Ya, ini beda. Risk reward dapat. Contoh gini. Contoh ini ya. Kita pakai contoh aja di sini. Jadi di sini kita pakai risk reward tipis. Nah, ini ya. Sorry. Bars pattern. Nah, ini tipis kan. Ketika sudah ada rilis bearish opennya rilis, terus kita pakai untuk ini. Set. Letakkan di sini. Ya. SL di atas rilis daripada bearish OP. Jadi di sini. Nah, di sini. Dikit aja. Kita geser dikit aja. Nah, di sini adalah 153 dapat sudah. Walaupun minimum ada kan 153 dapat sudah. Risk reward rasio 1:1,5 dapat. Karena apa? Ini sudah TP. SL-nya di sini, TP-nya di sini. Ini belum TP. Ya. Sudah 153. Kena SL. Oke, ya, kena SL. Terus kemudian open lagi ya, ketika rilis di sini ada rilis baru lagi ya. Ini short posisi kita akan dapat taruh di sini ya, maka harusnya sih dapat ya. SL-nya tipis saja di atas ini. Nah di sini aduh what's wrong ya, SL-nya tipis saja di atas. Mana tadi? Ini.
Bis di atas. Nah ini TP. Kalaupun kita pakai 1:2 katakanlah, ini sudah TP. Ini bisa dilakukan sebetulnya. Tetapi nanti halnya akan sama seperti ini. Ketika rilis buy gitu. Ini SL 1, 2 kena SL sudah. Ya ini kena SL. Harga naik. Jadi riskinya lebih tinggi daripada satu arah. Kalau kita bilang ini ada satu arah, maka nanti kita akan lihat di M5 ada rilis bearish signal di order blocknya, baru nanti kemudian kita akan opsi untuk bisa selling di Yukan. Nah dari awal kita menginginkan dia selling, maka ya kita coba paksa lagi nanti dia selling. SL di mana? Di atas red zone. Oke, have a nice day ya, bye.